Lantai 9. Lantai 9. Ya, masih kosong. Rajin ya, udah nyampe. Rajin banget ya. Iya. Sini ya, satu lagi ya. Kata Bapak pengganti ya, di sini aja. Sama, aku sambil. Iya. Gimana? Udah. Iya, sorry itu yang Bapak. Sebentar lagi Ibu Saudara Tiar Deborah Tampu Bolon akan masuk di ruangan. Amin. Membawa manfaat, Amin. sehat, Amin. dilancarkan dan dimudahkan semua segala. Anjing. Di sini juga ada adik-adik kita. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, dan tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Ya Bapak Ibu untuk kembali. Ini jalan mati. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang UKM Bapak Aditya Pratama, kepada yang terhormat panitia, pengisi acara, serta peserta dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang berbahagia. Izinkan saya hari ini Agnes Christian mewakili Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro memberikan pengarahan dalam pembukaan acara pemasyarakatan e-commerce bagi usaha mikro di Jakarta, dan banyak sekali tantangan-tantangan hambatan lainnya, apalagi di abad 21 ini kita namanya sudah bergerak di zaman globalisasi industri 5.0, di mana kita semua bergantung sekali namanya internet. Pandemi kemarin menjadi momentum bagi kita semua untuk menggunakan internet dan bertransformasi ke digital. Memang di satu sisi kita mengalami namanya penurunan kualitas usaha, tapi di satu sisi lain kita membuka harapan bahwa dengan adanya pandemi kita semua bisa mendukung diri kita untuk lebih bertransformasi ke arah digital. Transformasi digital ini juga menjadikan Kementerian Koperasi UKM visi misinya untuk membawa pelaku UMKM terutama usaha mikro cenderung konvensional naik kelas. Oleh karena itu, kegiatan pemasyarakat ini bagian dari transformasi digital bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaat mulai
mempelajari apa itu konsep e-commerce, bagaimana cara memanfaatkannya, dan yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan digitalisasi yang ada saat ini. Apalagi di DKI, infrastruktur digitalnya sudah sangat maju, internet jaringannya sudah cenderung 5G semua. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah memiliki smartphone, bukan? Sudah pasti. Apalagi smartphone ini berfungsi dalam komunikasi dan juga digunakan dalam kegiatan transaksi usaha Bapak Ibu. Bisa melalui platform yang berbayar seperti Tokopedia, Shopee, dan kiranya melalui kegiatan ini juga menjadi salah satu media aspirasi bagi Bapak Ibu semua apabila ingin menyampaikan apa yang perlu ditingkatkan atau program pemberdayaan apa saja ke depannya bisa dilakukan melalui Ibu Saudara Deborah Tampu Bolon untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan Ibu Sondang Tia Deborah Tampu Bolon, anggota DPR RI, Komisi 6 fraksi PDIP. Yang terhormat Bapak Alfonsius Christian, perwakilan dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, Bapak Ibu, para peserta kegiatan pemasyarakatan e-commerce bagi usaha mikro yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmatnya kita diberikan kesehatan dan juga patut kita panjatkan rasa syukur bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang hebat ini dan langsung dihadiri oleh ibu pimpinan kita di sini hadir bersama dengan kita. Pertama-tama mungkin dalam kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa program yang nantinya mungkin kita akan detilkan lagi di dalam sesi paparan, bahwa di DKI Jakarta telah terselenggara program pengembangan perusahaan terpadu dengan platform bernama Jakpreda. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini, program ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan perusahaan terpadu, di mana fokus penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menyentuh Bapak Ibu para pelaku usaha yang langsung kami tugaskan para petugas pendamping perusahaan sampai dengan level kecamatan, sehingga Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha dapat langsung berinteraksi dengan para petugas kami yang ada di level kecamatan. Dan beberapa program yang mungkin sudah berjalan di sini, mungkin ada yang sudah bergabung dengan. Kalau kemarin saya pertama kali ketemu di Kayu Tinggi, ceritanya baru pulang dari Papua. Kalau sekarang baru pulang dari mana nih? Belum ada ya? Belum ada catatannya. Ya, beliau di keliling-keliling Indonesia terus memberikan penguatan-penguatan kepada koperasi-koperasi yang ada di Indonesia dan juga UMKM. Mudah-mudahan tidak hanya di Jakarta Timur doang yang ininya ya, yang semakin baik koperasi dan UMKM-nya. Dan juga yang saya hormati Bapak Aditya Pratama yang mewakili Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecamatan Tengah ya. Sekarang kepala dinasnya Ibu Ratu. Oke. Luar biasa juga ini kooperasi kita, dinas provinsi, dinas kotanya juga. Saya tahu sekali bagaimana. Ini bagian dari upaya kami melakukan digitalisasi terhadap sistem pembayaran, di mana sekarang ini sudah trennya ya, pakai GoPay, kemudian OVO dan lain sebagainya yang berbasis barcode. Nah, ini salah satu upaya kami juga untuk mengajarkan bagaimana pentingnya digitalisasi saat ini kepada teman-teman UMKM melalui Jakpreda, di mana depan saya yakin transaksi uang secara tunai ini akan serta-merta akan berkurang.
Contohnya mungkin di beberapa pusat belanja ini sebenarnya sudah diterapkan ya. Kalau di buat yang udah pernah ke Sarina, itu rata-rata semua udah nggak terima namanya uang tunai. Semua udah maunya scan gitu. Kartu debit pun di Sarina saya yakin hanya beberapa yang masih menerima. Jadi kebanyakan mereka pakai aplikasi semua berbasis ini. Karena memang secara otomatis tadi circle dari keuangan itu akan masuk ke aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Secara otomatis nantinya akan dihitung sama aplikasi ini. Jadi digitalisasi itu bukan sebuah bukan sebuah hal yang menyulitkan, dan ini menjadi sebuah keniscayaan kembali lagi Bapak Ibu memang sudah harus menyesuaikan diri untuk mengarah ke digitalisasi. Berikan kesempatan yang saya mau tanyakan kepada Pak Adit. Sementara ini kebetulan saya sudah punya IUMK ya Pak. Nah itu perlu dirubah lagi, apa saya perlu daftar lagi, bikin lagi untuk mendapatkan nomornya, atau gimana? Untuk sementara usaha saya saat ini memang agak menurun. Saya waktu daftar di IUMK itu saya warung sembako di samping, tapi yang kulinernya saya jualan nasi uduk sama tumpah sayur dan lauk-lauknya gitu. Nah itu yang saya daftar memang warung sembako saya, dan saya juga udah ikut trainer, sudah ikut pelatihan waktu itu secara online dengan materinya penyusunan laporan keuangan secara sederhana. Waktu itu dengan kampus yang saya lupa juga itu, karena secara online. Yang utama saya tanyakan, saya sudah punya IUMK, apa perlu dirubah ke NIB ya, IMB gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bangunan. Iya, mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama Ibu Dina Logadung ya. Untuk kategori UMKM, sebenarnya kalau bicara UMKM itu semua aktivitas usaha itu namanya UMKM. Nelayan pun sebenarnya UMKM gitu. Tapi dia kan biasa ya. Kemudian tadi terkait dengan sektor jasa pun itu bagian dari UMKM. UMKM itu luas sekali. Nah, tidak ada batasan. Reseller pun itu UMKM gitu. Karena memang setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat, itu entitasnya kita sebutnya UMKM, termasuk ojek online dan lain sebagainya. Nah ini juga bagian dari UMKM. Jadi batasannya memang sangat luas sekali kategori UMKM ini. Namun memang dipilah berdasarkan nilai omset, kemudian dan nilai asetnya. Kalau di peraturan pemerintah nomor 7 2021 itu sudah ada pemilahan terkait dengan omset dan asetnya. UMKM itu kan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kemudian ada usaha besar. Di situ ada klasifikasi berapa nilai omset dan asetnya untuk usaha mikro, berapa kecil, berapa menengah, dan berapa yang besar. Yang kedua terkait dengan Giroskapreneur ya. Terkait dengan Giroskapreneur ini memang setiap transaksi ya, atau boleh dibilang total transaksi dari misalnya setiap kegiatan pikiran pemasaran gitu ya, itu nanti memang ada potongan untuk administrasi aplikasinya, itu sebesar 0,7% nilai potongannya. Dan selanjutnya untuk Ibu Kusmaningsih, di sini Ibu sudah pernah punya IUMK, tapi jenis usahanya itu toko kelontong itu ya Bu, toko sembako ya. Ya, sementara sekarang yang aktif usahanya adalah makan minum. Nah, kalau usul dari saya, seandainya memang toko kelontongnya ini sudah tidak aktif, lebih baik diusulkan NIB baru dengan
jenis usaha yang disesuaikan seperti itu, karena memang IUMK yang lama konversinya juga akan mengikuti sebenarnya jenis usahanya tetap di toko kelontong. Pada saat ibu sudah beralih jenis usahanya, sebaiknya saran dari saya disesuaikan juga dengan NIB yang baru seperti itu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya mungkin masih ada lagi. Ya kata Bapak kalau yang menanya dapat dibantu ya Pak ya untuk permodalannya. Oh, khusus buat yang nanya Pak. Khusus buat yang bertanya dapat dibantu permodalan karena Kami akan upayakan fasilitasi nah permodalan. tuh aku tuh yang nanya nggak kan bukan Pak ini kan itu khusus buat penanya. Modalannya Selamat siang semuanya. Saya perkenalkan nama saya berapa lama durasi? Umana Simbolon dari Kecamatan Pulau Gadung. Mulai tadi Pak ya saya ikutin ini seminar ini. Kayaknya ini termasuk suatu bisnis ya, suatu bisnis yang menguntungkan ya Pak ya. Ini termasuk bisnis menguntungkan juga ya. Yang saya mau tanyakan Pak, yang di Jackpreneur ini, apakah yang diperjualbelikan di sini hasil karya kita sendiri? Apa bolehkah kita masukkan ke dalam hasil karya bisnis yang lain? Misalnya nih obat-obatan kanker herbal buatan Indonesia deh. Bolehkah dimasukin ke dalam Jackpreneur itu Pak, dan bagaimana caranya Pak? Apakah bisa saya pakai melalui NIB saya? Waktu dulu saya di sini jadi NIB saya Pak dari hasil Ibu Sotma kemarin yang tahun kemarin ya Bu ya, yang tentang sabun cair. Padahal saya tidak melakukan itu Pak, tapi saya ikut pelatihannya. Saya sehari-hari ini berdagang di pasar. Terus ada lagi mengikuti bisnis yang lain tentang untuk tumbuhan, untuk ternak, untuk manusia juga ada, untuk kesehatan kendaraan juga ada. Itu loh Pak, maksud saya bisa nggak itu Pak? Saya masukin ke Jackpreneur, bagaimana caranya Pak? Kalau izin-izin dari perusahaan itu sudah ada, sudah lengkap, dari Menteri Perdagangan sudah ada, dari BPOM-nya sudah ada, dari sertifikatnya sudah lengkap semua Pak. Bagaimana caranya Pak? Terima kasih Pak. Masih bisa satu lagi? Iya. Iya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Nama saya Abdul Hamid, perwakilan dari Kecamatan Duren Sawit. Kebetulan saya pertama kali mengikuti hal seperti ini. Yang saya tanyakan ialah saya sama sekali buta tentang digital Pak ya, gaptek lah ya. Jadi sementara keinginan saya ini sangat menggebu-gebu sekali untuk meningkatkan baik omset dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon bimbingannya ya. Kalau yang lain barangkali udah canggih Pak. Saya main HP aja baru beberapa bulan, pinteran anak saya yang masih umur kelas 1, kelas 2 mas canggih. Jadi saya mohon arahan yang secara detail ya, dari awal hingga yang diinginkan sesuai harapan dari Bapak yang memberikan narasumber ini. Demikian, saya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apabila kendalanya di tahap 7 fasilitas permodalan, dan ini kan kerjasama dengan beberapa bank ya Pak. Apabila kendalanya ada mungkin ada nggak bisa gitu loh dari bank apa karena ada kendala sebelumnya gitu, gimana tuh Pak? Makasih. Dari program obat-obatan ya. Yang pertama tadi mungkin Ibu sudah sampaikan juga tadi, mungkin saya juga ingin menjelaskan terkait dengan itu.
sudah ada izin edar, BPOM dan lain sebagainya gitu kan. Kalau untuk produk ini dijual di Jakpreneur itu sangat memungkinkan, ibu tinggal daftar ke ke Jakpreneur. Tadi ada dua pola ya Bu, daftar secara langsung atau nanti ke kecamatan. Nah, yang paling penting mungkin ini adalah kaitan dengan biasanya kan mungkin ada surat reseller ya dari perusahaan. Nah ini juga mungkin bisa menjadi salah satu data dukung untuk ibu sebagai salah satu resellernya dari produk obat-obatan ini gitu. Dan beberapa binaan kami itu sudah juga banyak menjual obat-obatan dan variasinya juga lumayan tinggi ya. Misalnya kayak obat-obat herbal itu juga sudah banyak sekali tuh, buat obat herbal, kemudian madu dan lain sebagainya. Jadi kami tidak membatasi sebenarnya produk apa saja yang Bapak Ibu boleh jual di Jakpreneur. Sementara memang satu sisi kita tetap memperhatikan terkait dengan standarisasi produk yang dijual. Maksudnya di sini misalnya Bapak Ibu reseller mainan misalnya, tapi mainannya langsung dari Cina dan nggak ada SNI-nya. Nah, terkait kami sebagai dinas yang menaungi soal perdagangan juga harus tetap memiliki standar setiap produk itu harus ada SNI-nya. Nah, poin-poin itulah yang kami tetap jaga. Kemudian tadi yang terkait dengan obat-obatan pasti memang sudah harus lebih ketat lagi untuk perizinan peredaran obat-obatan seperti ini, seperti itu. Jadi tidak ada batasan Bu, monggo silakan langsung ke kalau misalnya memang sempat masuk ke kecamatan, ke bekas satpolnya atau pendamping, langsung ajukan untuk mendaftar sebagai Jakpreneur seperti itu. Yang kedua untuk Bapak Nur Hamid, ini tinggal bicara penyesuaian aja ya Pak. Ya. Jadi digitalisasi itu nggak mesti Bapak tahu gimana jualan di Tokped atau gimana cara jual di Gojek gitu ya Pak. Digitalisasi itu Bapak sudah bisa mengoperasikan WA, itu juga menjadi salah satu bagian dari pergerakan Bapak untuk menyesuaikan digitalisasi. Nah di sini mungkin dari Bapak sudah biasa ya pakai WA ya. Ya. Nah nantinya di Jakpreneur ini pada saat sudah bergabung, teman-teman pendamping kegerasaan kecamatan itu akan membuat sebuah grup WA. Tadi yang Ibu juga sudah pernah diundang. Nah nanti bentuk mekanisme pola pendampingannya salah satunya adalah melalui grup WA. Jadi informasi yang berkembang, kemudian penjadwalan terkait dengan kegiatan-kegiatan itu ada di sana, termasuk juga mungkin undangan untuk mengikuti kurasi terhadap pemasaran melalui offline, misalnya bazar di kecamatan. Nah itu akan diinformasikan melalui grup WA. Nah jadi memang kita benar-benar menyesuaikan treatment kepada teman-teman UMKM gitu Pak. Jadi tidak kami paksa langsung Bapak punya toko di Tokped misalnya, mungkin nggak seperti itu caranya. Tapi pada saat mungkin Bapak juga ada yang punya anak ataupun keluarga yang bisa Bapak tugaskan lah gitu ya, Bapak tugaskan untuk membantu orang tua, kan bagian dari tugas anak juga gitu. Nah nantinya mungkin anak Bapak yang nanti akan sering berkomunikasi dengan pendamping misalnya, nanti Bapak fokus terhadap produksinya, nanti anak atau keluarga yang lain bisa menjadi bagian dari aktivitas usaha Bapak sebagai tim marketing, digital marketingnya gitu. Nah ini sebuah upaya dari level keluarga yang bisa diupayakan ke depan. Selain mungkin kalau misalnya usahanya sudah besar, bisa aja direkrut tenaga untuk
gerakan menjalankan digital marketingnya, tapi itu butuh pertimbangan ke depan karena lumayan juga sih biayanya kalau buat digital marketing. Tapi memang daya gedornya kalau sudah masuk ke digital marketing ini cukup lumayan tinggi. Imbasnya adalah Bapak harus menyesuaikan berapa jumlah produksi harian yang bisa dibuat, dan stok barangnya itu memang harus sudah bisa diatur itu kalau di gudang, sehingga pada saat orderan dari misalnya Instagram Bapak buka, di Tokopedia Bapak buka, di Shopee Bapak buka, orderannya ada 30 sementara produksi harian cuma 20. Makan nambah.